Halo teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Papua sudah cukup lama bergabung dengan Indonesia, terhitung dari peristiwa integrasi atau aneksasi tahun 1963 hingga sekarang tahun 2021. Maka sudah 58 tahun Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai lebih dari setengah abad Papua telah menjadi Indonesia. Diketahui bahwa pada 28 April tahun 2013, di kota Oxford, dibuka kantor organisasi Papua Merdeka atau OPM. Lalu, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Peristiwa ini sekali lagi seakan jadi bukti nyata bahwa perjuangan rakyat Papua untuk menuntut kemerdekaan terus berlanjut di berbagai tempat. Tanggal pembukaan kantor OPM agaknya sengaja berdekatan dengan tanggal 1 Mei 2013, mengambil momen yang oleh sebagian faksi politik di Papua saat ini diperingati sebagai 50 tahun aneksasi Papua. Dan jika sudah memasuki Mei tahun 2021 ini, maka sudah 58 tahun Papua di dalam Indonesia. Pada 1 Mei tahun 1963, otoritas pemerintahan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan Papua kepada pemerintah Indonesia sesuai amanat Perjanjian New York. Satu PR yang masih tersisa dari Perjanjian New York yaitu pemerintah Indonesia harus melaksanakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua selambat-lambatnya pada tahun 1969. Maka pada 22 Agustus tahun 1968, Sekjen PBB mengutus wakilnya Dr. Fernando Ortizan ke Papua untuk mempersiapkan dan mengatur jalannya peristiwa bersejarah bernama Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA. Dan ada juga yang menyebutnya tindakan pemilihan bebas. Mula-mula dibentuklah Dewan Musyawarah PPRA atau DMP, beranggotakan 1025 orang, mewakili sekitar kira-kira 800.000 penduduk Papua saat itu. PPRA dilaksanakan secara bergiliran di 8 kabupaten di Papua, pertama di Merauke pada 14 Juli tahun 1969, terakhir di Jayapura pada 2 Agustus tahun 1969. Hasil PPRA diumumkan pada 2 Agustus tahun 1969, menetapkan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tak lama kemudian, pada 19 November tahun 1969, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk rancangan resolusi yang disampaikan bersama oleh Indonesia dan Belanda. Hasilnya, 84 suara mendukung, tidak ada yang menolak, dan 30 suara abstain. Besarnya jumlah suara yang abstain tidak mengherankan karena kebanyakan berasal dari negara-negara Afrika yang meskipun secara umum mendukung kembalinya wilayah Papua ke Republik Indonesia, tetapi keberatan pada fakta bahwa prinsip satu orang satu suara tidak tercangkup dalam PPRA Papua. Resmi sudah Papua jatuh ke tangan Indonesia. Namun demikian, sebagian rakyat Papua meragukannya. Banyak yang mengatakan PPRA penuh kecurangan dan karenanya tidak sah jadi dasar integrasi Papua ke Indonesia. Sebagian rakyat Papua menganggap Papua sudah jadi negara yang berdaulat sebelum ada penyerahan pemerintahan dari PBB ke Indonesia. Itu ditandai dengan pembentukan New Guinea Rat atau Dewan Papua pada 25 Februari tahun 1961. Mereka juga tidak mengakui Perjanjian New York karena tidak melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua. Pemerintah Indonesia membubarkan dan melarang semua organisasi sosial dan politik, termasuk Dewan Papua yang menjadi simbol kedaulatan Papua. Pemerintah Indonesia juga dinilai mengintimidasi orang-orang Papua. Hal ini terungkap ketika Ketua Pelaksana PPRA Sujarwo Jonegoro berceramah di depan mahasiswa di Universitas Cendrawasih pada tanggal 18 Juli tahun 1968. Dalam pidato itu ia menjelaskan bahwa memang akan ada kegiatan pemilihan bebas, tetapi bahwa tidak akan ada mereka yang boleh memilih selain daripada untuk Indonesia.
Ya, yang intinya di Pepera, masyarakat Papua harus memilih bergabung dengan Indonesia. Tidak ada pilihan yang lain. Dalam dokumen PBB Aneks 1A-7723 adalah dokumen yang diungkapkan perwakilan PBB Ortisan tentang kecurangan-kecurangan Pepera. Terungkap adanya pengerahan kekuatan militer dalam upaya menjamin keamanan Indonesia. Masalah kemiskinan dan ketertinggalan juga membuat rakyat Papua merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat. Jika melihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Papua berada peringkat terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia. Otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat pun dianggap belum dapat memecahkan masalah Papua. Belum lagi kekerasan dan pelanggaran HAM yang kerap terjadi. Tak heran jika muncul banyak perlawanan di berbagai tempat di Papua. Ada yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah, ada pula yang terang-terangan minta merdeka. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.